jahadu fiha lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar menuju Allah, orang yang sungguh-sungguh mujahadah, pasti di sini ada dua taukid besar yang menguatkan. Allah menguatkan kepada hamba-Nya, pasti yakinlah kami tunjuki jalan orang-orang yang menuju kepada aku. Pasti saya dapat pertolongan Allah, pasti dapat petunjuk dari Allah. Nah, terus langsung gambarin kita. Kita mesti juga mengerti bahayanya dosa. Dosa ini bagaikan racun. Kalau sebuah binatang yang kita panah terus kena racun, tinggal tunggu Hancurnya aja ya. dan mati. Bahaya. Kalau seorang tersebut sudah tahu bahayanya dosa, yaitu akan membuat hati semakin hitam, bahkan semakin keras. Dan hati semakin keras adalah hati yang jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jauh kepada Allah Ta'ala adalah orang yang sangat rugi. Orang yang jauh dari rahmat Allah adalah orang yang rugi, bahkan orang yang menyesal nantinya. Itu mengetahui dosa. Dan ada lagi ilmu yang mesti kita tahu, yaitu ilmu cabang-cabang dosa. Dosa itu ada yang besar, juga ada yang kecil. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dosa kecil bisa jadi besar. Bisa jadi besar. Kenapa sih sebabnya? Salah satunya adalah meremehkan itu dosa. Dosanya kecil, tapi di hatinya ada rasa remeh. Sebagian orang salaf, mereka berbuat dosa bukan berbuat dosanya, tapi berbuat kepada siapa dia berbuat kesalahan. Bukan dosanya kecil atau dosa besar. Yang kedua, yang selanjutnya bisa jadi besar, bahkan gak diampuni. Kullu ummati mu'afun. Dosa yang kecil ini bisa menjadi besar ya. Nah, Ustaz. Iya. Bahkan Sebab ada rasa remeh. Meremehkan dosa kecil tersebut. Ada lagi sebagian dosa yang gak diampuni, Ustaz. Orang tersebut kullu ummati mu'afa, seluruh umatku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, illa mujahir, kecuali orang-orang yang maksiat secara terang-terangan. Yang malamnya dia maksiat, Allah udah tutup, nggak ada yang tahu siapa-siapa, lalu dia sendiri merobek aibnya di depan orang-orang mati. Saya tadi malam udah mengerjakan ini, dibilang oleh teman-temannya, ketahuilah dosa itu adalah dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Merasa bangga, merasa dirinya dia telah mengerjakan dosa. Bahkan yang lebih bahayanya, orang tersebut bercerita kepada teman yang satu, yang temannya tertarik. Akhirnya bercabang tuh, multi level marketing juga, dosanya itu bercabang. Dan orang tersebut ceritain lagi. Nanti yang pusatnya adalah orang yang pertama kali cerita di situ. Berkat kita mengetahui ilmu caranya, Imam Ghazali secara komplit di dalam kitab itu ya, di dalam kitab-kitab yang lain beliau menjelaskan secara detail, global, secara dipaham, gampang dimengerti untuk memahami bagaimana sih substansinya taubat, bagaimana sih caranya itu bertobat. Berkat orang tersebut tahu ilmunya, langsung akan mengundang rasa menyesal. Nah, makanya Nabi katakan at-taubah an-nadamah. Taubat itu adalah suatu penyesalan. Banyak orang-orang istighfar, astagfirullah, tapi hatinya tidak merasa bersalah kepada Allah. Banyak orang meminta ampun, sujud, tapi di hatinya enggak ada rasa bersalah. Itulah yang kenapa sih? Karena orang tersebut tidak mengetahui bahayanya dosa dan macam-macamnya dosa, bahkan yang membahayakan orang tersebut darinya dosa. Masya Allah. Syukron Ustaz, penjelasan sangat ringkas padat di hari yang masih nuansa maghfirah ini. Subhanallah. Lanjut nih Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita nih. Yang pertama, dalam
penjabaran cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat nih, besok berbuat lagi, berbuat lagi. La yazid wa yanqus gitu. Nambah dan kurang. Masya Allah, pertanyaan. Eh, ketika orang tersebut kembali kepada Allah, itu hakikatnya adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah kepada diri orang tersebut. Bagaimana dong? Itu rahmat milik Allah, hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara kita mengetahui, mengundang rahmat tersebut. Dengan cara bagaimana? Mengetahui bahaya dosa, mengetahui yang dapat menjauhkan dirinya kepada Allah. Berkat ini tahu, berkat bahayanya dosa tahu, hati akan menyesal. Masya Allah. Kalau dia nggak bakal menyesal, orang tersebut dosa besar dijalanin berkali-kali karena orang tersebut jahil itu dosa besar, dia nggak merasa takut, dia nggak merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkat dia tahu, dia menyesal. Aduh, itu dosa, itu yang dapat membuat saya jauh kepada Allah, itu yang membuat hati saya semakin keras jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dari itu nanti lama-lama Allah akan pandang orang tersebut dengan Allah turunkan ke hatinya rasa menyesal. Nah, syarat daripada taubat tersebut adalah yang pertama, berapa banyak orang yang pengen taubat tapi nggak mengerti syaratnya. Orang kalau mau masuk ke sekolahan, orang yang mau kalau mau sholat, yang syaratnya nggak dikerjain, maka sholatnya saya nggak sih. Maka taubatnya juga begitu. Begitu juga orang yang taubat, syaratnya ini banyak orang yang nggak tahu. Part 2-nya kelamaan nanti suara-suara. Nah ini ya. Dan ini mengenai tingkatan para orang salafus saleh dalam kembali kepada tingkatannya, iya macam-macam. Orang-orang tingkatannya itu ada macam-macam. Yang pertama, orang yang masih berkutat, yang masih enak dengan dosa-dosa, ini orang-orang awam. Bagaimana tobatnya? Menjauhi dosa-dosanya, menjauhi dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang sudah itu ada lagi. Kalau udah semakin dia jauhi dengan dosa-dosa besar, semakin jauh yaitu mengurangi dosa-dosa kecil. Ada lagi tingkatan yang paling tinggi bertobat atas kelalaiannya dia kepada Allah Subhanahu. Itu suatu kesalahan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu suatu kesalahan, dia lalai kepada Allah Subhanahu. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Ustaz ya. Substansi agar taubat ini sekiranya itu istiqomah. Nah ini kan yang istiqomah susah nih. Sampai ada satu hadis yang mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Ya, jadi taubatnya ini benar-benar totalitas all out gitu lah. Jadi nggak Senin kesini Selasa begitu. Seorang mau taubat syaratnya dulu dipenuhi, yaitu masuk masa lalunya dia harus menyesal atas perbuatannya. Yang pertama. Yang kedua, masa sekarang dia cabut itu maksiat tersebut. Berkat dia udah belajar ilmu, dia tahu itu dosa, dia mencabut itu dosa tersebut, menjauhi itu tersebut. Yang akan datang bagaimana? Orang tersebut bertekad nggak mau melakukan dosa tersebut. Kalau seandainya orang tersebut nggak menyesal, berarti orang tersebut nggak dinamakan taubat. Kalau orang tersebut, ya saya taubat sehari ini, nanti seminggu lagi saya akan lakukan lagi. Nah itu bukan taubat tuh, syaratnya belum ditemuin. Kalau orang yang taubat tuh selama-lamanya dia di dalam hatinya punya tekad nggak akan ngerjain itu lagi. Nah kalau kontennya akan timbul suatu suatu kesimpulan. Dia selalu mewajibkan syaratnya dia tahu, selalu mewajibkan kapanpun dia merasa dia Kurang. sama-sama